warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Syafira Ramadhani dari kelas 4C. Saya di sini akan menyampaikan tugas mata kuliah media pembelajaran SD berbasis ICT dengan judul Teori-teori belajar yang mendukung penggunaan media pembelajaran berbasis ICT dengan dosen pengampu Dr. Arman MPD. Teori yang pertama yaitu teori behaviorisme. Teori belajar yang diinisiasi oleh tokoh B.F. Skinner. Beliau merupakan salah satu tokoh belajar teori behaviorisme. Behaviorisme artinya perilaku. Teori behaviorisme adalah teori belajar yang didasarkan pada pengamatan perilaku. Teori behaviorisme ini meneliti bahwa perilaku hewan perilaku binatang. Kemudian diasosiasikan bahwa manusia juga begitu. Teori ini menjelaskan bahwa sesuatu yang dibiasakan dibentuk itu pasti akan dihasilkan sebuah perilaku. Menurut aliran behaviorisme, belajar itu terjadi dalam pikiran otak manusia. Belajar itu jadi di dalam pikiran dan hasilnya. Teori yang kedua yaitu teori pemrosesan informasi. Teori belajar ini yang diasosiasi oleh Atkinson dan Shiffrin. Teori ini belajar adalah seperti memori manusia seperti memori komputer. Di teori ini ada tiga jenis penyimpanan, yaitu yang pertama register sensorik untuk menerima informasi. Yang kedua, memori jangka pendek atau memori kerja. Memori ini untuk menahannya sementara. Dan memori jangka panjang yaitu untuk menyimpan informasi tanpa batas. Teori yang ketiga yaitu teori perilaku kognitif. Teori belajar yang diinisiasi oleh salah satu tokoh yaitu Robert Gardner. Teori ini bahwa belajar adalah proses membangun pengetahuan. Belajar yang terbaik yaitu harus ada 9 peristiwa yang berbeda sesuai dengan jenis keterampilan yang diajarkan dan pendekatan hierarki. Keterampilan yang menyajikan keterampilan sederhana dan membangun keterampilan yang kompleks. Teori yang keempat yaitu teori sistem dan desain pembelajaran sistematis. Teori ini yang diinisiasi oleh salah satu tokoh yaitu Gardner de Brix. Teori belajar ini didorong dengan menggunakan sistem pembelajaran berdasarkan pengolahan informasi dan teori behavioral kognitif, bahwa prinsip pembelajaran paling efisien bila didukung oleh sistem pengajaran yang dirancang dengan baik. Sistem pembelajaran yang lengkap membuat tujuan kegiatan pembelajaran dan penilaian. Pembelajaran teori ini juga harus yang terstruktur. Yang selanjutnya yaitu implikasi teori belajar objektivisme terhadap strategi pengintegrasi media berbasis ICT. Pilih strategi integrasi teknologi berdasarkan teori belajar objektivisme ketika keterampilan dan konten yang akan dipelajari didefinisikan dengan jelas, konkret, dan tidak ambigu, dan respon perilaku tertentu dapat mengindikasikan pembelajaran. Siswa membutuhkan bimbingan atau latihan individu untuk belajar dan mendemokrasikan keterampilan bersyarat. Siswa perlu memperoleh keterampilan secepat dan seefisien mungkin. Teori yang kelima yaitu teori aktivisme sosial. Teori belajar ini sebaiknya melibatkan siswa. Teori ini adalah teori dari salah satu tokoh yaitu John Dewey. Beliau merupakan salah satu menteri Amerika Serikat. Teori ini dihasilkan oleh interaksi sosial yang dari hasil pengamatan. Teori ini harus muncul dari sistem yang diajarkan sebagai topik belajar.
kurikulum harus dari siswa. Prinsipnya pembelajaran harus memerlukan interaksi sosial antar siswa. Teori yang keenam yaitu teori kognitif sosial. Salah satu tokohnya yaitu Albert Bandura. Bahwasanya teori ini belajar memerlukan orang dewasa sebagai modal bahwa belajar akan efektif karena adanya model yang tepat. Prinsip teori ini, pembelajaran memerlukan interaksi sosial antar siswa terhadap masalah dan persoalan yang langsung menjadi perhatian mereka. Pembelajaran dapat terjadi secara perwakilan melalui perilaku modelan orang lain. Pengamati model seperti dirinya yang berhasil melakukan perilaku dapat meningkatkan efikasi diri siswa. Teori yang ketujuh yaitu teori scaffolding. Salah satu tokohnya yaitu Lev Vygotsky dari Rusia. Belajar adalah perkembangan kognitif yang dibentuk oleh pembedaan individu dan pengaruh budayanya. Di kelas harus ada orang dewasa bertindak memfasilitasi pembelajaran melalui scaffolding atau alat bantu berupa video. Prinsipnya, pembelajaran berjalan dengan baik ketika siswa mendapat bantuan dari para ahli untuk mengembangkan apa yang telah mereka ketahui. Latar belakang setiap pembelajaran membentuk bagaimana dia belajar. Teori yang ke-8 yaitu teori perkembangan anak. Salah satu tokohnya yaitu teori Piaget. Teori ini menunjukkan bahwa berubah seiring dengan pertumbuhan anak. Teori ini anak melalui tahap perkembangan kognitif yaitu sensori motor, praoperasional, konkret dan melalui tahap konkret dan operasi formal. Melalui tahap perkembangan kognitif pada masa sensorik motor, anak berusia 0 sampai 1 tahun. Kemudian tahap praoperasional yaitu anak berusia 1 sampai 7 tahun. Tahap konkret yaitu anak berusia 7 sampai 11 tahun. Tahap operasi formal yaitu anak berusia 11 sampai 15 tahun. Prinsipnya kemampuan belajar berbeda pada setiap tahap perkembangan. Anak juga melalui eksplorasi lingkungan mereka. Yang selanjutnya yaitu teori discovery learning. Salah satu tokohnya yaitu Jerome Bruner. Bahwasanya belajar adalah pertumbuhan kognitif melalui interaksi dengan lingkungan. Anak lebih mungkin untuk memahami yang mereka temukan selama interaksi mereka dengan lingkungannya, dan siswa harus diberi kesempatan untuk mengeksplorasi tidak terstruktur dan menemukan diri. Teori yang selanjutnya yaitu teori multiple intelligences, merupakan teori kecerdasan yang dikemukakan oleh Howard Gardner, bahwa setiap anak mempunyai kecerdasan. Dari 9 kecerdasan yaitu kecerdasan linguistik, musik, logik, matematis, spasial, kinestetik, interpersonal, dan naturalis. Teori multiple intelligence bahwasanya prinsip teori ini belajar dapat terjadi pada banyak tingkatan dan didemonstrasikan dengan cara yang berbeda, tergantung pada mode kecerdasan yang disukai siswa tersebut. Yang selanjutnya, implikasi teori inquiry. Terdapat strategi pengintegrasi media berbasis ICT. Pilih strategi interaksi teknologi berdasarkan teori inquiry ketika
Konsep yang dipelajari bersifat abstrak dan kompleks. Guru merasa bahwa kegiatan visual langsung sangat penting untuk membangun siswa, melibatkan bagaimana konsep diterapkan pada masalah dan isu dunia nyata. Guru ingin mendorong kolaborasi dan atau mengizinkan cara belajar alternatif dan menunjukkan kompetensi. Guru ingin menggunakan model dan model diri untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Ada waktu untuk memungkinkan eksplorasi tidak terstruktur untuk memotivasi siswa dan membantu mereka menemukan minat mereka sendiri. Sekian, itu saja yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan terdapat tugas yang saya buat, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.